Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan berbagi informasi terkait sumber daya alam. Saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul Republik Indonesia juga punya gunung emas kayak Kongo, jumlahnya bejibun. Penemuan gunung emas di desa Luhihi, Republik Demokratik Kongo sempat menggegerkan warga dunia tahun 2021. Bagaimana tidak, dengan penemuan gunung emas ini, negara yang tergolong miskin dan penuh konflik ini melengkapi bisnis pertambangan mereka yang melimpah. Dalam sebuah laporan BBC dikabarkan bahwa kandungan emas di tanah gunung itu mencapai 90%. Dari data US Geological Survey atau USGS yang diikutip tim riset CNBC Indonesia, cadangan berlian Kongo mencapai 150 juta karat. Wes. Jika dikonversi ke dalam satuan lain yang lebih umum, maka setara dengan 33 ton. Bahkan nilai ekonomi sektor ini disaktir mencapai triliunan dolar Amerika Serikat. Bagaimana dengan pertambangan Indonesia? Indonesia diketahui juga termasuk ke dalam jajaran 10 besar produsen dan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Menurut USGS pada tahun 2020, Indonesia tercatat memproduksi emas hingga 130 ton. Produksi emas yang melimpah ini bahkan berkontribusi terhadap 4% total output global. Indonesia juga memiliki cadangan emas terbesar kelima di dunia dengan total cadangan mencapai 2.600 ton pada tahun 2020. Setara dengan hampir 5% cadangan emas dunia. Dalam bentuk biji, mengacu pada data Kementerian ESDM, maka cadangan emas primer Indonesia per 2019 mencapai 1,2 miliar ton. Untuk emas aluvial, cadangan bijinya lebih besar lagi, bahkan mencapai 11,94 miliar ton. Mayoritas hasil tambang Indonesia berasal dari tambang tembaga dan emas raksasa Grasberg di Papua, di mana tambang ini dioperasikan oleh perusahaan tambang Amerika Serikat yaitu Freeport-McMoRan yang terdaftar. Tambang ini juga yang menduduki peringkat pertama sebagai tambang emas terbesar dunia. Adapun Newmont Mining yang kini juga sudah menjadi milik Indonesia setelah diakuisisi oleh perusahaan tambang dan energi Medco. Newmont Mining di Indonesia telah berganti nama menjadi Aman Mineral dan mengoperasikan tambang tembaga dan emas batu hijau di Sumbawa. Selanjutnya ada PT Aneka Tambang atau Antam yang memiliki kilang logam mulia dengan produksi sekitar 5 ton emas per tahun dari dua tambangnya di Indonesia, yakni Pongkor di Jawa Barat dan Cibaliung di Banten. Selain itu ada pula tambang emas yang berbasis di Hong Kong, G Resource yang menambang tambang emas dan perak Martabe di Sumatera Utara. Selain penambang-penambang emas tersebut, Indonesia masih memiliki beberapa penambang gunung emas lainnya. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih tidak kalah dalam sektor penambangan dengan negara lain. Sayangnya, apabila dilihat dari sisi perdagangan internasional, nilai ekspor emas terhadap total ekspor dan pangsanya terhadap total ekspor emas global masih terbilang kecil. Setidaknya nilai ekspor emas Indonesia tercatat mencapai 2,06 miliar US dollar. Bah, itulah kawannya. Begitu banyaknya tambang kita, emas kita. Tapi itu hanyalah informasi doang. Toh buktinya yang nambang di Freeport kan
komandannya Amerika. Kita belum tahu ini yang Newman Mining ini siapa komandannya di situ. Belum lagi yang di Sumatera. Di Sumatera banyak juga. Ya kan, ini tambang emas yang berbasis di Hong Kong. Jadi serius yang menambang tambang emas dan perak martabak di Sumatera Utara. Bayangkan dia di Hong Kong, tapi nambangnya di Sumatera Utara. Lah, belum lagi yang lain kawan. Mau apa ini begini, tambang banyak, tapi sahamnya bukan rakyat Indonesia yang punya. Sahamnya tetap dari luar. Belum berbicara yang di Tumpampitu yang ada di Banyuwangi. Kalau Antam ini yang di Pongkor, Bogor dan Banten ya. Tapi kok sedikit jumlahnya. Artinya tambang emas banyak di negeri ini. Pertanyaannya, apa yang dirasakan rakyat dari hasil tambang ini? Selain daripada mungkin pajak dividen kah? Ya mungkin ada juga lah yang kerja mungkin ya. Tapi kalau saya berpikir, kenapa tidak melibatkan rakyat Indonesia sebagai investor di dalam mengelola sumber daya alam? Jangan melulu investornya bangsa asing. Sehingga rakyat Indonesia merasakan namanya bagi hasil saham. Inilah tujuan perjuangan Peta Pembela Tanah Air, yaitu memiliki tujuan agar kelak seluruh rakyat Indonesia dilibatkan sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam. Salah satunya menambang emas. Tapi kalau kita lihat, siapakah pemilik saham yang di Freeport sebenarnya? Kecuali hanya informasi-informasi yang kita dapat, yang katanya kita sudah mayoritas saham. Belum lagi Newman Mining, belum lagi yang di Sumatera yang disebut tadi. Bayangkan basisnya di Hong Kong, di Cina sana, tapi nambangnya di Indonesia. Otomatis yang namanya pemilik saham pasti besar dapatnya. Nah, bagaimana kalau sebagian di situ sahamnya rakyat Indonesia, libatkan rakyat Indonesia sebagai investor, maka uang akan berputar di Indonesia. Inilah yang disebut melimpah ruah sumber daya alam, tapi tidak sedikit rakyat Indonesia yang masih tidak memiliki rumah, tidak memiliki tanah. Bahkan hanya segelintir orang menguasai begitu banyak hektar-hektar tanah. Terus apakah itu kemerdekaan? Siapakah yang merasakan kemerdekaan itu? Waduh. Bagikan video yang paling mantap ini kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.